Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Topmania yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kegiatan keseharian dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan di hadapan Allah. Semoga kita termasuk bagian dari umat beliau yang pada saatnya nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Topmania yang dirahmati Allah. Diceritakan dalam sebuah riwayat hadis, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama dengan para sahabatnya dan berdiskusi tentang hal-hal yang paling beliau sukai di dunia ini. Dalam kesempatan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ketahuilah oleh kalian, wahai para sahabatku, sesungguhnya ada 3 hal yang paling aku sukai di dunia ini. Yang pertama, yaitu bau harum dari wewangian. Yang kedua, keharuman dan kepatuhan dari istri yang solihah. Dan yang ketiga, ketenangan hati di saat melaksanakan ibadah salat." Mendengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau benar, dan aku pun membenarkan apa yang telah engkau katakan. Dan sesungguhnya aku pun sangat menyukai 3 hal. Yang pertama, yaitu aku sangat suka memandang wajahmu ya Rasulullah. Dan yang kedua, aku sangat senang menafkahkan sebagian dari hartaku di jalan Allah untukmu ya Rasulullah. Dan yang ketiga, aku sangat senang karena putriku tercinta berada di dalam pemeliharaan engkau ya Rasulullah." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Topmania yang dirahmati Allah. Ketika mendengar Abu Bakar berkata demikian, sahabat Umar ibnu Khattab pun menimpalinya dengan berkata, "Engkau benar wahai Abu Bakar, dan aku pun membenarkan apa yang telah engkau katakan. Karena sesungguhnya aku pun sangat menyukai 3 hal di dunia ini. Yang pertama, yaitu aku suka mengajak kepada kebaikan, aku suka mencegah terjadinya kemungkaran, dan aku senang
dengan pakaian yang sederhana. Giliran Utsman bin Affan menyahut kalimat Umar bin Khattab dengan berkata, "Engkau benar ya Umar, dan aku pun membenarkan apa yang telah engkau katakan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya aku pun sangat menyukai 3 hal di dunia ini. Yaitu yang pertama, aku suka memberi makan kepada orang yang lapar, dan aku suka memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, dan aku suka membaca Al-Quran." Ali bin Abi Thalib ketika mendengar Utsman berkata demikian, beliau kemudian berkata pula, "Benar wahai Utsman, sesungguhnya aku pun sangat menyukai 3 hal di dunia ini. Yang pertama, aku senang melayani tamu, aku senang berpuasa di musim yang panas, dan aku suka memerangi musuh-musuhku dengan pedangku," kata Ali. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pada saat itu hadir pula di antara sahabat beliau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada sahabat Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apa yang paling engkau sukai di dunia ini?" kata Nabi. Abu Dzar pun kemudian menjawab, "Baik ya Rasulullah, sesungguhnya aku pun sangat menyukai 3 hal di dunia ini. Yang pertama, aku suka rasa lapar. Yang kedua, aku suka rasa sakit. Dan yang ketiga, aku suka kematian." Mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW kemudian bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Mengapa demikian wahai Abu Dzar?" Abu Dzar pun lantas menjawab, "Aku suka lapar ya Rasulullah, karena dengannya aku berharap ia dapat melembutkan hatiku. Dan yang kedua, aku suka rasa sakit, karena dengannya aku berharap ia dapat meringankan dosa-dosaku. Dan yang ketiga, aku suka kematian, karena dengannya aku berharap aku bisa bertemu dengan Tuhanku Allah." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihi salam kemudian turun dari langit dan mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ketahuilah olehmu bahwa ketika Allah mendengar percakapan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian mengutusku dan memerintahkan kepadaku untuk bertanya kepadamu tentang apa yang paling aku sukai, tentang 3 hal yang paling aku sukai di dunia ini jika Allah menjadikanku sebagai penduduk bumi." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Baiklah jika demikian, maka katakanlah kepadaku wahai Jibril, apa yang paling engkau sukai jika engkau menjadi penduduk bumi." Jibril alaihissalam kemudian menjawab, "Ketahuilah ya Rasulullah, jika aku diciptakan oleh Allah menjadi seorang penduduk bumi, maka aku menyukai 3 hal. Yang pertama," kata Jibril, "aku suka memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Dan yang kedua, aku suka menemani orang-orang yang taat kepada Allah. Dan yang ketiga, aku suka menolong orang-orang yang fakir dan kekurangan." Setelah itu, Jibril alaihissalam pun berpamitan dan naik ke langit. Namun hanya sekejap mata kemudian, Jibril pun turun kembali dan menemui Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa dia Allah sang pemilik keagungan pun sangat menyukai 3 hal dari para hambanya. Yaitu yang pertama, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah ketaatannya kepada Allah.
Dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang menangis sedih karena menyesal atas perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang mau bersabar ketika menghadapi kefakiran dan kekurangan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Hikmah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah atau cerita tersebut, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi, karena itu adalah bagian dari sunnatullah, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan itu sesungguhnya, kata Nabi, adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmah." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya perbedaan di antara umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Top mania yang dirahmati Allah, dengan mencermati kisah tersebut, kita juga dapat mengambil hikmah pelajaran bahwa di dalam segala hal, baik itu urusan duniawi, bahkan juga untuk sebagian urusan agama, kita sekali-kali tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan juga tidak berhak untuk memaksa agar orang lain sama dengan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "La ikraha fid din." Sesungguhnya tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Top mania yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pula di dalam urusan ibadah kepada Allah, bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita antara satu dengan yang lainnya tidak mungkin akan sama, dan sudah pasti berbeda-beda sesuai dengan kadar kesanggupan kita masing-masing, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, maka bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Top mania yang dirahmati Allah. Dikisahkan pula di dalam sebuah riwayat bahwa ketika Allah menurunkan Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Diriwayatkan bahwa setelah ayat tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari para sahabat Nabi yang menanggapi turunnya ayat itu dengan sangat serius dan berlebihan. Sehingga ada di antara sahabat yang di dalam melaksanakan ketaatan ibadahnya kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan sebagian lain ada pula yang sampai dahinya atau keningnya luka-luka bernanah sehingga menjadi hitam kelam. Dan sebagian lainnya bahkan ada pula yang sampai meninggalkan kewajibannya di dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Maka melihat yang demikian itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasa gundah gulana. Meminjam bahasa yang populer saat ini, beliau pun galau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan Quran Surat At-Taghabun ayat 16. "Fattaqullaha mastata'tum" sebagai jawaban atas kegundahan Nabi karena sikap dari sebagian sahabatnya yang sampai memaksakan dirinya di dalam melaksanakan ketaatan dan kepatuhannya di dalam beribadah kepada Allah.
Melalui ayat tersebut Allah kemudian menegaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan di dalam pelaksanaannya tetap harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan kadar kemampuan kita masing-masing, dengan tidak mengesampingkan apalagi meninggalkan kewajiban kita yang lain yang berkaitan dengan urusan duniawiyah. Bahwa urusan dunia dan akhirat, kata Nabi, harus diposisikan secara sejajar dan seimbang serta tidak berat sebelah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Tradisi untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat itu, dan semangat untuk tidak saling memaksakan kehendak, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan hingga sampai ke masa tabi'in atau pengikutnya sahabat, dan juga masa tabi'in atau orang-orang yang mengikuti jejak dari pengikutnya sahabat, seperti pula yang dicontohkan oleh para imam mujahid akbar, yang hingga saat ini di Indonesia khususnya pendapat-pendapat mereka adalah yang paling banyak digunakan sebagai rujukan di dalam menentukan berbagai macam persoalan hukum Islam. Pendapat mereka itu kemudian dikenal dengan sebutan madzhabul arba'ah atau madhab imam yang 4. Top mania yang dirahmati Allah. Keempat imam mujahid yang terdiri dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sekalipun mereka berbeda pendapat di dalam memaknai dan menafsirkan hukum-hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis, dan juga dari asar pendapat para sahabat. Namun sekali-kali tidak ada satupun dari mereka yang menganggap bahwa pendapatnya lah yang paling benar, apalagi menganggap bahwa pendapat orang lain sebagai pendapat yang keliru atau salah. Sebaliknya, mereka 4 imam besar justru saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di antara mereka. Bahkan jika kemudian mereka menemukan satu bukti kenyataan bahwa pendapat dari yang lain itu lebih baik daripada pendapatnya sendiri, mereka pun tidak sungkan, apalagi alergi untuk mengakuinya dan menerimanya sebagai masukan untuk lebih menyempurnakan pendapatnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Tradisi dan semangat yang semacam itu terus berlanjut dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, dan terus dilanjutkan pula oleh para ulama yang datang kemudian, yang menyebarkan tuntunan ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk oleh para ulama yang datang ke Indonesia, khususnya oleh para ulama yang menjadi para wali di tanah Jawa, yang di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Wali 9 atau Wali Sanga. Wali Sanga yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dalam melakukan dakwahnya itu, mereka lebih memilih untuk menggunakan proses infiltrasi damai, yaitu dengan cara membaur kepada masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan persuasif, dengan tetap menghormati serta menghargai nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada dan sudah lebih awal mengakar lebih dulu di tanah Nusantara. Sehingga walhasil, pada akhirnya tuntunan ajaran Islam yang mereka bawa dapat diterima dengan sangat baik oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang hidup di negeri kita tercinta Indonesia dengan damai dan tenang, dengan damai dan aman, tanpa ada pemaksaan kehendak, apalagi sampai menimbulkan konflik dan pertumpahan darah. Kaum muslimin rahimakumullah, top mania yang dirahmati Allah. Tradisi dan semangat itu pula lah yang saat ini tengah berusaha secara gencar dihidupkan kembali oleh pemerintah kita Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, atau yang dulu kita kenal dengan sebutan Departemen Agama,
yaitu dengan salah satu programnya yang dikenal dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama dalam artian semangat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keberagaman yang ada di Indonesia, dengan tetap menghormati dan menghargai kearifan lokal yang telah ada di setiap daerah dan wilayah serta tersebar di setiap pelosok negeri dengan cara-cara yang santun dan tanpa adanya paksaan, serta dengan menghindari dan meminimalisir timbulnya konflik yang mungkin dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa melalui moderasi beragama, pemerintah kita, khususnya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia atau Departemen Agama, hendak mengingatkan kembali kepada kita seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai, tentang pentingnya untuk saling menjaga keharmonisan, dan tentang pentingnya untuk saling bersikap sopan santun dalam bersikap, berucap, dan berperilaku sebagaimana yang sejak dahulu kala telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan pula oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan dilanjutkan pula oleh para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang kemudian dilanjutkan pula oleh para wali, para ulama yang ada di Indonesia, khususnya wali 9 atau wali sanga, hingga akhirnya sampai kepada kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk senantiasa meridhoi langkah-langkah kita dan memberikan keamanan serta kemudahan di dalam setiap usaha dan upaya kita di dalam rangka mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu agar negara kita tercinta Indonesia dapat menjadi negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.